Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Aljabar Linier. Jadi kita di sini sinau bareng terkait materi-materi matematika. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang sistem bersama linier. Oh ya, sebelumnya sebenarnya mata kuliah ini saya buat untuk keperluan perkuliahan online untuk jurusan informatika kelas A, B, dan E. Jadi di awal pertemuan tentang mata kuliah aljabar geometri itu pertemuan pertama materi itu membahas tentang sistem bersama linear. Dan nanti saya minta maaf kalau misalkan di saat saya menjelaskan ada suara-suara siluman yang mengganggu. Artinya suara siluman itu saya sedang batuk dan pilek. Jadi ketika saya menjelaskan kalau ada suara batuk, itu suara siluman, artinya mengganggu gitu ya. Jadi saya minta maaf, bukan saya yang siluman, bukan ya. Ya itu kelas intermezzo saja. Jadi eh, mata kuliah ini membahas tentang sistem bersama linear dan di akhir mata pertemuan ini mencari tentang solusi bersama linear menggunakan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Oh iya, itu. Jadi materi awal itu di aljabar geometri tentang sistem bersama linear. Nanti minggu depan kita masuk ke metrik. Dan di akhir perkuliahan semester ini itu harapannya kalian nanti bisa membuat sebuah coding terkait dengan kriptografi. Jadi kriptografi itu kriptografi itu nanti erat hubungannya dengan mata kuliah aljabar geometri. Karena di kriptografi itu nanti kita menggunakan teori metrik dan determinan matriks serta inverse metrik. Nah, inverse metrik dan determinan metrik itu dapat kita pelajari setelah kita memahami tentang sistem persamaan linier. Itu maka dari itu materi awal di aljabar geometri itu adalah tentang sistem persamaan linier. Jadi ketika kalian nanti bertanya, kenapa sih saya jurusan informatika kok belajar matematika? Ya ini jawabannya. Karena di dalam informatika itu banyak teori bahkan coding yang erat hubungannya dengan matematika. Salah satunya tadi contoh adalah program kriptografi. Program kriptografi itu ya teorinya terkait dengan aljabar geometri. Jadi itu. Nah itu sekilas intermezzo lah, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalian juga ketemu di akhir mata kuliah ini. Jadi kita langsung saja ke pembahasan sistem persamaan linear. Jadi ini sistem persamaan linear bentuk umumnya adalah AX1 ditambah A2 X2 ditambah bla 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 AN XN sama dengan B. Jadi A itu adalah sebuah koefisien sebuah koefisien itu bernilai angka nanti, tapi nilai angka. Sementara X1, X2 sampai Xn disebut juga dengan anu atau unknown variabel. Pak kok Xn Pak ya, kalau itu kan ada tulisan X1, X2 sampai dengan Xn ya. Kalau misalkan X-nya sampai 10 nggak mungkin saya menulis semua, capek, maka saya Xn. X ke berapa gitu. Kemudian B itu disebut dengan konstan, nilai konstan. Pangkat unknown hanya satu, tidak ada perkalian antar unknown. Anu itu unknown ya. Unknown tidak muncul sebagai argumen atau kunci. Jadi intinya persamaan linear itu pangkat tertingginya adalah satu.
Kalau misalkan pangkatnya 2 itu persamaan kuadrat namanya. Contohnya x kuadrat plus 2x plus misalkan x kuadrat plus y misalnya plus z misalkan, atau x kuadrat plus x2 plus 3 misalkan. Itu kalau pangkat tertingginya kan ada kuadratnya, maka itu disebut dengan persamaan kuadrat. Pak, kalau pangkat tertingginya 3 yaitu persamaan kubik. Kalau pangkat tertingginya 2 itu persamaan kuadrat. Kalau pangkat tertingginya 1 itu persamaan linear. Contohnya ini, a x1 di atas ini kan ada pangkat 1 sebenarnya. Pangkat tertingginya adalah 1. Kalau di sini adalah pangkatnya 2 itu persamaan kuadrat. Ya, itu ya, simpelnya seperti itu. Nah, ini solusi persamaan linear. Sehimpunan bilangan teruntut yang jika distitusikan ke dalam persamaan linear bernilai valid. Valid itu apa? Valid itu apa? Ini contoh. Ini. Ada persamaan linear sebagai berikut. 2x min 3y plus z sama dengan 5. Pangkat tertingginya 1 kan tuh. Pangkat tertingginya 1. Nah, yang dimaksud valid seperti ini. Ini nilai x, nilai y, dan nilai z itu mempunyai nilai. Mempunyai nilai. Nah, nilainya berapa kita belum tahu, maka perlu dicari solusinya. Nah, misalkan ini sudah saya ketemu solusinya, nilai x-nya adalah 1, nilai y-nya adalah 2, dan nilai z-nya adalah 9. Yang dimaksud valid ini adalah ketika nilai x1, y, dan z ini disubstitusikan, itu mempunyai hasil nilai 5. Contoh, x-nya adalah 1, 2 kali 1. Dikurang 3 kali y, y-nya adalah 2. 2 kali 1 dikurang 3 kali 2 kan 6. 2 kurang 6 berapa? 10. Ya, bukan. 2 kurang 6 adalah 4. Negatif 4 ditambah z. Z-nya berapa? Z-nya 9. Jadi 2 kali 1, 2 dikurang 3 kali 2, 6. Jadi 2 dikurang 6 adalah negatif 4 ditambah 9, ketemunya 5. Nah, itu yang disebut dengan valid. Artinya solusinya nilai X, Y, dan Z-nya itu ketika disubstitusikan mempunyai hasil sesuai dengan persamaan. Itu valid namanya. Nah, tetapi jika X-nya 9, Y-nya 1, Z-nya 2 itu bukan solusi. Kenapa? Karena ketika disubstitusikan ke fungsi linear ini, dia tidak menghasilkan nilai 5. Coba saja. X 2 kali 9, misalkan ini 2X, X-nya 9, 2 kali 9, 18. Dikurang 3 kali Y, Y-nya 1. 18 dikurang 3, 15. Tambah 2. 15 tambah 2, 17. Kan bukan 5. Nah, itu namanya bukan solusi. Bukan solusi. Nah, itu ya, itu yang maksud dengan bukan solusi. Nah, nanti kita di hari ini itu akan mencari nilai, bagaimana mencari solusi dari persamaan linear. Jadi mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Nah, itu persamaan linear ya. Nah, sekarang sistem persamaan linear atau SPL. Kalau yang namanya sistem itu kan banyak, gambarnya seperti itu. Jadi kalau sistem persamaan linear itu adalah terdiri dari lebih dari satu persamaan linear. Kalau ada 2 persamaan linear itu namanya udah sistem. Kalau cuma 1 persamaan linear seperti ini persamaan linear itu belum disebut sistem. Nah, kalau sistem persamaan linear adalah sehimpunan persamaan linear yang menjadi satu kesatuan. Jadi lebih dari satu. Loh, banyak atau banyak. Dengan sistem persamaan linear ada beberapa persamaan linear menjadi satu dan saling terhubung, itu namanya sistem persamaan linear. SPL dengan N unknown dan M persamaan. Nah, bagaimana cara mencari solusi persamaan sistem persamaan linear? Itu ada namanya solusi setiap persamaan linear yang terdapat dalam sistem persamaan linear tersebut. Itu ada beberapa metode.
metode, ada beberapa metodenya. Nah, ini kan ada dua persamaan linear nih. Persamaan linear pertama, persamaan linear kedua, gabung jadi satu, namanya sistem persamaan linear. Nah, ini solusinya X2, X sama dengan 2, Y sama dengan min 9. Itu solusinya. Itu solusinya. Nah, jadi jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 9, jika dimasukkan ke sistem ini, misalnya sistem yang atas ketemunya akan min 5, di sistem yang bawah akan ketemunya 12. Tidak percaya silahkan buktikan sendiri. Tapi kalau yang bawah, bukan. Yowis nih, kayak gini aja. X sama dengan 2, yang atas misalkan. 2 kali 2, 4 ditambah Y min 9. X 2 kali 2, 4 ditambah min 9 yang min 5. Coba kita ya, masukkan ke sistem yang bawah. X-nya 2. Min 3 kali 2 min 6 dikurang 2 kali min 9. Min 6 dikurang min 2 kali min 9. Kan 18. Ini min 6 ditambah 18. Ketemunya 12. Benar kan? Benar. Itu sistem persamaan linear. Pak, kok bisa, Pak? Misalkan ini kok ada dua persamaan, kok solusinya bisa pas semua, ya bisa. Nyatanya ada. Bukan, itu bukan jawaban yang ilmiah ya. Jadi kita nanti mencari nilai X dan nilai Y menggunakan metode solusi persamaan linear. Ada metode Gauss dan Gaussian. Itu yang akan kita. Tiga kemungkinan solusi SPL. Solusi itu ini nggak terlalu penting lah ya. Nanti slide-nya saya kirim di Sepada yang ini. Saya skip. Saya skip. Saya skip. Nah, ini yang intinya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk mencari solusi persamaan linear. Tuh, batuk saya mengganggu banget. Jadi ada dua metode untuk persamaan linear, bukan dua metode. Ada beberapa, cuma yang kita pakai dua di sini, yaitu Gaussian dan Gauss-Jordan. Di eliminasi Gauss-Jordan merupakan sebuah metode ataupun prosedur sistem persamaan linear dengan cara mengubah menjadi sebuah bentuk matriks eselon baris yang tereduksi dan operasi baris elementer. Tuh. Nah, apa sih eselon baris yang tereduksi? Jadi matriks eselon baris yang tereduksi adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam mencari solusi dari suatu sistem persamaan. Jadi agar dapat mencapai bentuk eselon baris, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada 4 syarat, 3 syarat umum dan 3 bentuk eselon baris dan 1 syarat khusus. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa itu? Ini. Nah, ini terlalu nanti setelah sambil perhitungan nanti ini kita rangkum dan dibahasakan dengan bahasa kita sendiri. Ini bahasa buku. Ini bahasa buku. Jadi nanti ini kita rangkum, 4 ini nanti kita rangkum. Nanti kita rangkum di saat saya menjelaskan mencari solusi persamaan. Itu. Ya, jadi intinya bahwasanya sistem persamaan linear itu adalah pangkat tertinggi 1. Maaf, persamaan linear itu adalah pangkat tertinggi 1. Jika ada lebih dari 1 persamaan linear yang tergabung menjadi 1, itu nama sistem persamaan linear. Nah, cara mencari solusi dari sistem persamaan linear ada beberapa metode. Namun yang akan kita gunakan adalah metode Gauss dan Gaussian. Itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ada 4 di sini untuk metode Gauss dan Gaussian. Dan nanti ini kita rangkum. Intinya itu dari awal saya berbicara tadi. Nah, oke. Jadi itu ya. Nanti ini kita rangkum yang 4 ini. Jadi nanti gambarnya sedikit ketika nanti membahas metode Gaussian itu kalian harus fokus karena agak sedikit rumit.
Tapi rumit bukan berarti tidak bisa. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut. Jadi kalian diminta untuk mencari nilai X, Y, dan Z, sehingga ketika nilai X, Y, dan Z disubstitusikan ke baris pertama ketemu 9, disubstitusikan ke baris kedua ketemu 1, dan disubstitusikan ke baris ketiga ketemunya 0. Nah, itu. Nah, ini akan kita selesaikan dengan metode Gaussian dulu. Gaussian. Nanti setelah Gaussian baru Gauss-Jordan. Itu. Nah, sebagai gambaran, ketika nanti membahas metode Gaussian maupun Gauss-Jordan, itu tidak ada rumus baku. Kita hanya mempunyai patokan syarat yang 4 tadi. Yang 4 tadi sebelum slide ini. Ada 4 syaratnya. Tapi tidak ada rumus. Rumus bakunya nggak ada. Jadi misalkan ada satu soal ini nih. Soal yang di slide ini. Satu mahasiswa dengan satu mahasiswa lainnya mungkin mempunyai langkah yang berbeda. Mempunyai rumus yang berbeda. Tapi tetap mengacu kepada 4 syarat tadi. Itu. Tetap mengacu kepada 4 syarat yang tadi. Begitu. Oke, kita mulai dulu pembahasannya. Nah, ini nah, ini soal yang tadi sudah saya buat di sini. Pindah, bukan saya pindah. Nah, ini akan kita selesaikan dengan metode Gaussian dulu. Nah, syarat yang tadi, yang 4 tadi itu saya rangkum dengan bahasa kita sendiri menjadi 1, 2, 3. Nanti yang keempat, syarat yang keempat itu ketika kita membahas solusi persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Kalau Gaussian 3 ini dulu syaratnya. Jadi syarat yang 4 tadi kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, intinya itu, tanpa mengurangi makna dari syarat yang tadi. Nah, langkah pertama, bagaimana cara mencari solusi persamaan linear dengan metode Gaussian. Yang akan kita gunakan adalah metode Gaussian. Langkah pertama, kita rubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matrik echelon. Caranya yaitu baris pertama dulu. Baris pertama itu kan X plus Y plus 2X sama dengan 9. Kita ambil nilainya aja, variabel dibuang. Berarti ini kan ada nilai 1 di sini. Berarti tulis sini 1. Oh, saya pakai yang hitam aja, warna hitam. Nah, 1. Nah, kemudian Y-nya yang baris pertama adalah 1 juga. 1. Ditambah, maaf, ini saya salah tulis nih. Ini X plus Y plus 2Z ini ya. Ini 2Z. Maaf, ini 2Z. Berarti Z-nya adalah 2. Sama dengan 9. Sama dengan 9. Nah, itu. Sama dengan 9. Terus baris yang kedua. Baris yang kedua, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 4, Z-nya adalah negatif 3, dan sama dengan 1. Baris yang berikutnya, baris ketiga, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 6, terus Z-nya adalah negatif 5, dan sama dengan 0. Nah, kita rubah ke dalam bentuk metrik echelon dulu seperti ini. Paham ya? Gampang, kalau ini masih gampang. Nah, setelah itu kita membuat garis bantu, mau istilah untuk membantu mempermudah. Istilahnya apa? Misalkan ini, saya misalkan yang ini diibaratkan B1.
B1, B1. Terus yang berikutnya adalah B2. Yang berikutnya adalah B3. B3. Artinya apa? Ini baris pertama dimulai dari 1 sampai angka 9 itu baris pertama, miliknya baris pertama. Baris kedua yaitu dimulai dari 2 sampai angka 1 ini miliknya baris kedua. Dan yang ketiga, berikutnya baris ketiga dimulai dari angka 3 sampai 0. Itu sebagai garis bantu. Itu, nah, setelah seperti ini kita baru masuk ke syarat yang 4 tadi. Tapi karena ini Gaussian, itu kita pakai 3 syarat dulu. Kalau Gauss Jordan lah pakai 4 syarat. Nah, yang 4 syarat tadi kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Syarat yang pertama, ini harus urutan ya, harus urutan. 1 terpenuhi, baru yang kedua, 2 terpenuhi, baru yang ketiga. Nggak boleh jadi 1 loncat ketiga, nggak boleh. Nah, oleh karena itu, ya, syarat yang pertama apa? Baris pertama, kolom pertama harus bernilai 1. Atau yang disebut dengan leading one. Baris pertama, kolom pertama mana? Baris pertama, kolom pertama adalah yang ini. Baris pertama, kolom pertama. Harus bernilai 1. Nah, kebetulan ini udah nilainya udah 1. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kalau nilainya belum 1, Pak, ya kita dirubah menjadi nilai 1. Gimana caranya? Dengan cara bantuan baris. Maksudnya bantuan baris seperti apa? Oke, nanti ketika sudah mulai di kotak-kotak ini, kita akan mengetahui yang dimaksud dengan bantuan baris itu seperti apa. Jadi syarat pertama terpenuhi, baris pertama, kolom pertama harus bernilai 1 atau leading one. Jadi ini disebut dengan leading one. Sudah terpenuhi itu. Nah, kalau sudah terpenuhi ke baris yang kedua. Nilai di bawah leading one harus bernilai 0. Leading one-nya kan ini nih. Leading one-nya. Ini leading one. Nilai di bawah leading one harus bernilai 0. Di bawahnya kan yang ini sama yang ini. Ini belum bernilai 0. Bagaimana cara menilai 0 kan? Oke, cara menolkannya adalah seperti ini. Nah, saya pindah ya. Nah, cara menolkannya seperti ini adalah yang awal tadi. Ini patokannya adalah nilai di bawah leading one harus bernilai 0. Bagaimana cara menolkan ini? Kita dengan bantuan baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, caranya adalah ini harus nilai 0. 2 ini harus bernilai 0. Caranya seperti apa? Caranya adalah misalkan nih, tadi di awal saya bilang tidak ada rumus patokan, tidak ada. Adanya hanya syarat ini. Kalau rumus patokannya nggak ada. Rumus patokannya nggak ada. Ini harus bernilai 0. Nilai 2 ini. Caranya gimana? Caranya misalkan saya pakai ini. B2 dikurang 2 kalinya B1. B2 dikurang 2 titik B1 ini artinya B2 dikurang 2 dikali B1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini maksudnya. Maksudnya yaitu kan nilai ini leading one. Di bawah leading one harus bernilai 0. Ini kan baris kedua tuh. Nilai 2 ini harus bernilai 0. Baris kedua harus bernilai 0. Maka kita harus menolkan ini dengan bantuan baris pertama. Pak, kok nggak baris ketiga, Pak? Kalau baris ketiga itu tidak bisa karena tidak bisa dioperasikan. Menggunakan baris, bantuan barisnya tidak bisa membantu, intinya gitu. Nah, maksudnya B2 dikurang 2 kali B1 itu apa? Jadi baris kedua dikurang 2 kalinya B1. Jadi seperti ini. Bentar. Ya, setelah dioperasikan hasilnya nanti seperti ini hasilnya. Hasilnya seperti ini.
B2. B2-nya adalah yang pertama. Yang pertama B2 dikurang B1. Harus kolom ini. B2 adalah angkanya 2, dikurang 2 kalinya B1. 2 ini dikurang 2 kali B1. 2 dikurang 2 kali 1. Berarti kan 2. 2 dikurang 2 kali 1 kan 2. Ini 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Hasilnya 0. Hasilnya 0. Kemudian yang ini juga sama. 4. B2-nya adalah 4 nih. 4. 4 dikurang 2 kali 1. Maaf, 2 kali B1. B1 nilainya 1 itu 4 dikurang 2 kali 1. Berarti 2. Berikutnya, negatif 3. B2-nya itu negatif 3. Negatif 3 dikurang 2 kali B1. B1-nya adalah 2. Berarti min 3 atau negatif 3 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2. Berarti negatif 3 dikurang 2 kali 2. Berarti kan 4. Berarti min 3 dikurang min 4. Ketemunya negatif 7. Nah, berikutnya nih. B2-nya adalah 1. 1 dikurang 2 kali 9. 2 kali 9. Berarti 18. 1 dikurang 18 negatif 17. Paham ya sampai sini? Nggak boleh kalau misalkan B2-nya yang di sebelah sini nih, yang satu ini dioperasikan dengan yang ini, nggak boleh, itu harus sekolom, harus kolom. Jadi harus kolom ini dengan ini, ya, harus kolom dengan ini, itu ya. Nah, dah. Ini di bawah leading one udah bernilai 0 tuh. Nilai di bawah leading one harus bernilai 0. Udah 0. Tapi yang ini belum. Nah, ini belum. Berarti kita harus menolkan ini juga. Bagaimana caranya? Caranya adalah bantuan baris lagi. Bantuan baris lagi. Oke, bantuan seperti apa? Tidak harus selalu meminta bantuan B1, enggak selalu. Jadi ini 3 biar jadi 0, berarti misalkan ini B3, kan baris ketiga nih, baris ketiga. B3 dikurang 3 kalinya B1. Pak, kok enggak gini aja, Pak. B3 dikali B2, Pak. Kan B2 0, 3 kali 0 itu 0, Pak. Oke, jadi perkalian dengan 0 itu tidak diperbolehkan. Ingat, perkalian dengan 0 itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Perkalian dengan 0 itu tidak diperbolehkan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah ini. Saya hapus dulu. Hapus. Nah, jadi B3 dikurang 3 kali B1. B3, ngajuin sini, B3 angkanya 3 dikurang nih. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. B3 3 dikali B3-nya kan 3 dikali 3 kali B1. 3 kali 1 kan 3. 3 kurang 3 sama dengan 10. 10 ya. 10 satu yang dibuang jadi 0. Gitu. Nah, seterusnya ini pun seperti itu, ini juga seperti itu, didapatkan hasil bahwasannya yaitu ini adalah 3. Nanti kalian coba cermati. Ini adalah negatif 11. Kemudian yang ini adalah negatif 27. Oke, nah nilai di bawah leading one ini sudah 0 semua nih, udah 0 semua. Berarti syarat kedua terpenuhi. Nah, setelah syarat kedua terpenuhi, maka berikutnya adalah
Syarat ketiga, leading one berikutnya letaknya harus lebih ke kanan dari satu utama pada baris sebelumnya atau baris yang lebih tinggi darinya. Jadi leading one berikutnya harus lebih ke kanan dari leading one sebelumnya. Leading one sebelumnya adalah yang mana? Leading one sebelumnya adalah ini. Di baris pertama leading one-nya adalah ini. Sementara di baris kedua belum punya leading one. Maka dari itu leading one di baris kedua adalah harus lebih ke kanan. Berarti ini adalah calon leading one. Calon leading one baris kedua. Maka dari itu kita harus menjadikan angka 2 ini jadi satu. Tanpa merubah yang ini. Tanpa merubah 00 yang ini. Tanpa merubah 00 yang ini. Gimana caranya? Gampang, sambil tidur. Bisa sambil tidur. Bisa bubar tapi. Nggak jadi malah ngimpi. Ya gitu. Nah, oke. Biar nggak ngantuk ya. Ketawa boleh, tapi jangan keterusan nanti masuk RSC. Oke, gini aja. Nah, jadi kita harus membuat angka 2 ini jadi leading one. Jadi harus angka sah, jadi angka sah, jadi angka 1. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dirubah dulu. Caranya adalah tanpa merubah 0 ini harus tetap jadi 0 ya. Nggak boleh berubah angkanya. Caranya yaitu baris kedua, baris kedua B2 dibagi dengan 2. Kenapa kan bagi 2, Pak? Ya ini 2 dibagi 2 kan 1. 0 dibagi 2 kan 0. Tanpa merubah. Pokoknya 0 ini tidak boleh berubah. Harus tetap bernilai 0 yang ini. Di bawah leading one harus bernilai 0. Nggak boleh berubah. Jadi rumusnya ini. B2 dibagi 2. Jadi hasilnya 0 bagi 2 ya 0. Kemudian 2 dibagi 2 adalah 1. Terus min 7 dibagi 2 adalah min 7 per 2. Min 7 per 2. Min 17 dibagi 2 berarti kan hasilnya min 17 dibagi 2. Paham ya? Paham lah, gampang. Nah itu, nah ini leading one. Leading one, terus ini tak tandain ya. Ini leading one juga. One untuk baris pertama, untuk baris kedua. Nah setelah itu, ingat syarat berikutnya, nilai di bawah leading one harus bernilai 0. Ini udah leading one, nilainya udah 0 semua di bawahnya. Berikutnya ini leading one, tapi kok ini belum 0 ya, kita nolkan ini. Kita nolkan ini. Bagaimana caranya? Minta bantuan baris lagi. Bantuannya seperti apa? Oke. Misalkan ini jadinya B3. Pak, kok B3, Pak? Ya kan kita mau mengenolkan angka 3 di baris ke-3. Nih. Mau mengenolkan ini nih, angka 3 ini di baris ke-3. Berarti B3 dikurang 3 kalinya B2. Pak, kok nggak B1, Pak? Kan sama-sama angka 1, Pak. Kalau meminta bantuan di B1, itu nanti 0 di sini tuh berubah. Kok bisa, Pak ya? B3 misalkan ya. Misalkan minta bantuan baris pertama misalkan. Ini misalkan saya berubah B1 baris pertama. B3-nya 0. Dikurang 3 kali B1. 0 dikurang 3 kali 1. Kan 3. Ini berubah. Nggak boleh. Ini harus tetap 0. Tapi kalau ini B2, itu tetap 0 ini tetap berarti kan 3, B3-nya nih, B3-nya kayak 3 dikurang 3 kali B2. 3 kali B2. 3 kali B2. Ini kayak gini, boy. Nah, B3 kali 3 kali B2. B3 0 dikali 3 kali 0 kan 0. Kemudian sini 3 dikurang 3 kali 1. 3 kurang 3 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, salin dulu ini. Nah, maaf
maka didapatkan hasil di sini, yaitu dapatkan hasil di sini. Nah, hasilnya adalah 0. Ini 0. Ini negatif setengah. Yang ini adalah negatif 3/2. Negatif 3/2. Kok bisa Pak? Nanti dihitung sendiri. Ini ketemunya udah benar. Nah, setelah itu, ini kan udah leading one sudah, ini 0 sudah. Leading one kalau saat pertama dan kedua sudah terpenuhi, ke syarat ketiga leading one terletak di sebelah kanannya. Berarti ini kita jadikan leading one pada baris ketiga. Ini leading one baris ketiga ini. Jadi kalau leading one harus bernilai 1 ya. Ini kan belum bernilai 1. Bahkan negatif setengah biar jadi nilai 1 itu gimana? Caranya yaitu cara nih. B3 dikali negatif 2. Kok bisa Pak? Ya udah kalau menurut saya. Min setengah dikali 2, min 2 ketemunya 1. Negatif 1. Nah. Ini B3 kali negatif 2. B3 0 kali 2 kan 0. 0 kali 2 0. Min setengah kali min 2 itu ketemunya 1. Kemudian berikutnya min 3/2 kali 2 ketemunya 3. Nah, dah stop berhenti. Stop berhenti. Nah, leading one-nya udah ketemu semua sih setiap baris. Harus berhenti. Nah, posisi leading one itu harus seperti ini, Mas. Harus seperti itu. Harus seperti ini. Set. Nah, ya. Itu harus seperti itu leading one. Nah, setelah ini namanya eliminasi Gaussian. Hanya sampai di sini Gaussian. Nah, solusinya gimana, Pak? Solusinya adalah gini. Diingat-ingat tadi dari awal sini. Ini kan tadi X, ini Y, ini Z, ini sama dengan kan, gitu kan ya. Ini sama dengan. Dari sini sama dengan. Nah, caranya gimana? Caranya kita mencari nilainya yaitu substitusi balik. Dari bawah sendiri. Nilai X-nya berapa? 0. Nilai Y-nya berapa? 0, nggak usah ditulis. Nilai Z-nya berapa? 1. Berarti kita tulis di sini. Jadi nilai Z sama dengan, atau ditulis seperti aja. Z, nilai Z sama dengan 9. Pak, kok 9, Pak? Ingat nih, kalau X saja nggak ada nilai Z, berarti ditulis 1 kan, itu kan. Berarti kalau misalkan ini Z, ini 1, tulis Z saja, terus sama dengan, oh maaf, 3 nih, sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, berikutnya atasnya lagi, atasnya ini. Nilai X-nya 0, Y-nya ditulis Y. Y sama Y min. Z-nya 7/2. 7/2. Z-nya adalah 7/2. Z, Y min 7/2 Z. Ya, sama dengan 17, negatif 17/2. Ke atasnya lagi, X, Y plus 2Z. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Nah, setelah itu, setelah misalkan di rata, substitusikan nilai Z, substitusikan ke bawah ke sini. Substitusikan ke sini, nilai Z. Akan ketemu nilai Y.
Nanti setelah nilai Y dan nilai Z sudah ketemu, substitusikan ke bawah, akan ketemu nilai X. Maka hasil akhirnya nanti diketahui nilainya adalah X-nya adalah sama dengan 1, kemudian X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, ini nilai ini ketika disubstitusikan ke fungsi baik baris pertama, baris kedua, baris ketiga akan memenuhi syarat solusi. Maksudnya Pak, jika disubstitusikan ke baris pertama akan nemu 9, baris kedua akan ketemu 1, baris ketiga akan ketemu 0. Nah, begitu caranya. Tolong diperhatikan langkah-langkahnya. Nanti jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.